Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Tempatku belajar, berkreasi, dan berbagi resep-resep menarik. Kali ini aku akan share lagi salah satu resep kue lebaran favoritku. Suka banget sama kue ini karena teksturnya yang renyah dan ngeprul banget di mulut. Apalagi kalau bukan si legendaris sagu keju. Tapi membuat sagu keju itu butuh banget yang namanya kesabaran ekstra ya. Karena tahap pembuatannya yang menurutku lumayan ribet, dari mulai harus menyangrai si tepung sagunya dulu, sampai harus menyepuit adonan sagu yang menurutku lumayan berat banget. Kadang-kadang si plastik segitiganya sampai jebol berkali-kali karena adonannya yang lumayan sulit untuk dispuit. Tapi kali ini aku akan share salah satu resep sagu keju yang menurutku gampang banget, tapi hasilnya renyah dan ngeprul banget. Apalagi nggak perlu menyangrai tepungnya dulu, dan bahan-bahannya pun simpel, cuma 4 bahan saja. Gimana nih, teman-teman penasaran gak sama resepnya? Kalau gitu, yuk kita buat bareng-bareng. Pertama, kita masukkan 100 gram mentega atau bisa juga dengan margarin. Aku ini menggunakan 50 gram mentega dan 50 gram margarin. Lalu tambahkan 90 gram susu kental manis. Lalu tentu saja kejunya, aku memakai 50 gram keju. Aku menggunakan 20 gram parmesan dan 30 gram cheddar. Kalau teman-teman pengen pakai cheddar semua, boleh banget ya. Rasanya akan tetap enak kok. Lalu kita aduk rata hingga semua adonan ini lembut. Aku menggunakan campuran keju dengan parmesan karena menurutku keju parmesan memiliki rasa yang lebih kuat, jadi aromanya bakal harum banget. Dan ini dia adonan kita sudah lembut seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan 200 gram tepung sagu tani. Gunakan tepung sagu yang berkualitas tinggi ya, agar nanti hasilnya juga baik. Setelah tepung sagunya kita masukkan, kita aduk rata dengan spatula seperti ini hingga semuanya tercampur rata. Oh ya, kalau teman-teman menggunakan unsalted butter, gunakan sedikit garam ya, agar nanti hasilnya ada rasa gurihnya. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita taruh di atas ini alas kerja yang anti lengket, yang sebelumnya aku tambahkan dulu tepung sagu biar nggak lengket kemana-mana. Lalu bisa kita rolling pin seperti ini. Kalau kalian nggak punya rolling pin, bisa menggunakan botol ya. Ketebalan dari adonannya sendiri sekitar 0,8 cm. Lalu bisa kita cetak, atau kalau kalian nggak punya cetakan seperti ini, bisa dipotong-potong dengan pisau yang bergelombang. Untuk memotong-motong adonan ini dibanding dengan kita harus menyepuit adonan sagu keju itu lumayan berbeda banget ya menurutku. Dengan kita memotong adonan atau mencetak adonan seperti ini, proses pembuatan sagu keju pun akan jauh lebih simpel dan lebih hemat waktu. Dan kalau dirasa adonannya agak lengket, bisa kalian beri cetakannya atau pisaunya itu dengan tepung sagu ya. Walaupun cuman dengan 4 bahan dan cara buat yang super simple banget ini tuh ya. Tapi hasil kue sagu kejunya menurutku ini enak banget. Dan kuncian utama untuk membuat sagu keju itu hampir sama dengan sagu keju yang dispuit ya, yaitu waktu, oven, dan suhunya. Setelah dipotong-potong selesai, kita bisa taruh di dalam loyang. Jangan lupa untuk mengoleskan loyangnya dulu dengan margarin ya. Lalu biar makin simple, ini aku hias dengan keju batang yang aku potong-potong seperti ini. Dan biar lengket, sebelum ditaruh keju batangnya aku oleskan dulu dengan susu kental manis. Cara menghias ini opsional aja ya, karena aku ngambil yang gampangnya aja, jadi aku menghias kayak gini. Kalau kalian bisa menghias lebih cantik lagi, lebih bagus lagi, nah itu sesuaikan dengan selera kalian. Sambil menghias kuenya, kalian juga bisa menyiapkan ovennya ya, dipanaskan dulu dengan suhu 150 derajat Celcius. Jika semuanya sudah selesai kita cetak, bisa kita langsung panggang aja. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius selama 30-40 menit. Dan ini sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Dan ini dia sagu kejunya sudah matang semua. Dan bisa kita lihat ya, kalau sagu kejunya itu hampir sama dengan sagu keju biasa, hanya beda di bentuk saja karena ini dicetak.
atau dipotong-potong dengan pisau. Bisa dilihat juga kalau ada parutan dari kejunya di dalam adonannya yang sudah matang, dan ini menandakan kalau tekstur dari sagu keju ini itu renyah. Memanggang sagu keju sendiri itu sangat lumayan tricky menurutku. Kalian harus benar-benar mengenal oven kalian ya. Karena jika suhunya tidak tepat, misalnya terlalu rendah, nanti hasil akhirnya tidak akan serenyah yang kita oven dengan baik. Kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, nanti cepat gosong dan akhirnya akan menjadi pahit. Pokoknya teman-teman harus mencoba resep ini di rumah. Kenapa? Karena buatnya mudah banget, siapa aja bisa buat. Dan simple banget, nggak mesti kita spuit keras-keras tangan sampai sakit ya. Biasanya spuit si sagu keju itu kita cuma tinggal potong-potong, buatnya juga cepat. Dan yuk kita lihat seberapa crunchy si sagu keju ini. Terlihat ya, renyah dan ngeprul sekali. Kalau kalian suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.